Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah selesai. Kemarin kita telah belajar mengenai sistem pencernaan. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa untuk hari ini? Sistem respirasi manusia. Ya, betul. Kita akan belajar mengenai sistem respirasi manusia. Sebelumnya ada yang tahu sistem respirasi manusia itu apa? Tidak. Ya, sistem respirasi manusia adalah sistem organ tubuh yang merupakan pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Ada yang tahu apa sih pentingnya kita belajar mengenai sistem respirasi manusia? Tidak. Ya, pentingnya kenapa kita harus mengetahui respirasi manusia adalah karena dalam setiap segala sesuatu aktivitas kita melibatkan sistem respirasi. Maupun itu kita berolahraga, makan, minum, bahkan tidur. Jadi, alangkah pentingnya untuk kita mengetahui organ apa saja, mekanismenya seperti apa dalam respirasi manusia itu sendiri. Ya, dalam materi sistem respirasi ini, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu organ sistem respirasi, kedua mekanisme pernafasan, di mana mekanisme pernafasan ini dibedakan menjadi dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai mekanisme pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Kita akan membahas mengenai organ sistem respirasi. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah laring. Organ yang keempat adalah trakea, yang kelima adalah bronkus, dan yang keenam adalah bronkiolus, yang ketujuh adalah alveolus. Jadi, organ respirasi manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ pertama, hidung. Hidung adalah organ sistem respirasi yang mempunyai dua lubang dengan di tengahnya dibatasi oleh sekat hidung. Di dalamnya terdapat sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung ini sendiri yaitu satu, untuk menyesuaikan suhu, dua, untuk menyaring,
menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Yang ketiga, untuk melembabkan suhu atau udara. Yang keempat, sebagai indera penciuman. Yang kedua, kita akan membahas mengenai faring. Ya, faring ini dilengkapi dengan epiglottis. Di mana epiglottis ini dia membuka dalam keadaan biasa. Sedangkan ketika kita makan, epiglottis ini akan menutup. Maka makanan akan masuk ke esofagus, laring. Laring ini merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Pada dinding laring ini terdapat otot yang digunakan untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan antara faring dan trakea. Keempat, yaitu trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya, dalam trakea terdapat silia-silia dan selaput lendir. Silia-silia dan selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring kotoran udara yang berhasil lolos dalam penyaringan hidung. Ya, yang kelima, kita akan membahas mengenai bronkus. Di mana bronkus ini merupakan percabangan trakea yang menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, jadi di sini adalah letak bronkus ya anak-anak. Bronkus itu adalah cabang trakea yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan itu sendiri terdiri atas 3 bagian atau 3 lobus. Lobus yang pertama yaitu lobus superior. Yang kedua, lobus medialis. Yang ketiga adalah lobus interior. Sedangkan paru-paru sebelah kiri
hanya terdapat dua bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Ya, paham anak-anak? Paham. Selanjutnya, kita akan membahas organ nomor 6 ya anak-anak, yaitu bronchiolus. Di mana bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronchus. Dan selanjutnya kita akan membahas organ yang terakhir, yaitu alveolus. Di mana di dalam alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Di mana mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dalam sistem pernafasan terdiri dari dua siklus, yaitu siklus inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi yaitu adalah masuknya udara di dalam tubuh dan ekspirasi yaitu keluarnya udara dari dalam tubuh. Mekanisme pernafasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mekanisme pernafasan dada. Di mana dalam mekanisme pernapasan dada di sini adalah otot tulang rusuk yang berkontraksi. Di mana dalam pernafasan dada dibagi menjadi dua siklus yang tadi telah Ibu jelaskan ya. Siklus apa? Inspirasi dan ekspirasi. Di mana saat siklus inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Sehingga volume rongga dada membesar. Saat volume rongga dada membesar, maka tekanan di paru-paru akan mengecil. Sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah siklus ekspirasi, di mana otot antar tulang rusuk relaksasi dan volume rongga dada kembali seperti semula. Saat ini tekanan di paru-paru akan membesar. Sehingga udara keluar dari paru-paru.
adalah mekanisme pernafasan parut. Di mana dalam pernafasan perut ini yang berkontraksi adalah otot diafragma. Dalam pernafasan terdiri dari dua siklus. Siklus apa tadi? Inspirasi dan ekspirasi. Dalam siklus inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Sehingga volume dada membesar. Dan tekanan di paru-paru akan mengecil. Sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Dan siklus ekspirasi di mana otot diafragma akan berelaksasi. Sehingga volume dada akan kembali seperti semula. Dalam keadaan seperti ini, tekanan di paru-paru akan membesar. Sehingga udara akan keluar. Ya, seperti itu mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Ibu akan menjelaskan menggunakan video. Silahkan dicermatin ya anak-anak. Organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernafas, udara masuk ke dalam tubuh, melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus, melewati bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus, yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus, dan akan dikeluarkan keluar tubuh. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apa ada pertanyaan adik-adik? Tidak.
dada. Sekarang ibu yang akan bertanya. Tadi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut perbedaannya di mana? Pernafasan dada berkontraksi otot antar tulang rusuk. Pernafasan perut berkontraksi otot diafragma. Ya, betul. Selanjutnya, silakan untuk PR mengerjakan LKS halaman 25 dan membaca materi untuk pertemuan besok ya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.